Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita terus senantiasa kita melangkah dengan sukacita. Karena itu tanpa terasa kita sudah kembali berada di penghujung minggu kerja kita. Ada banyak perkara yang sudah Tuhan buat. Satu hal yang terindah, bahwa kasih-Nya selalu bersama dengan kita semua, bagi orang-orang yang sudah diberkati Tuhan dan yang sudah dipilihnya. Mari saudara, kita warnai akhir pekan kita dengan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Langkah demi langkah kami rasakan penyertaan Tuhan. Kami kini ada di akhir pekan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Untuk memperlengkapi dan memperindah akhir pekan kami ingin diperlengkapi dan diwarnai dengan firman Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami. Ketika kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah dan kami menghayati dalam perenungan firman-Mu. Sehingga oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti dan memahami. Dan kami jadikan firman Tuhan ini pedoman hidup kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Yesus Kristus. Kami semua siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini di akhir pekan kita terambil dalam surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Pasalnya yang ketiga pada ayat yang ke-13 dan 15. Penekanannya pada ayatnya yang ke-15. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, pendidikan dan persaudaraan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, andaikan saya bertanya, atau mungkin orang bertanya pada kita, apa rasanya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kepada seseorang, lalu orang itu acuh tak acuh dan tidak mau mendengar kita punya perkataan. Apa yang saudara rasakan? Tentu marah, emosi, dan sebagainya. Saudara-saudara, inilah perkara yang dihadapi oleh Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat yang selalu dalam tahap pertumbuhan. Dalam menegur satu dengan yang lain, apabila orang itu tidak mau mempeduli atau tidak mau mendengar, ya, tapi tetaplah dia ditegur sebagai saudara. Itu yang membuat persekutuan di jemaat Tesalonika semakin kuat. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam. Yang ada adalah jalinan cinta kasih di antara saudara satu dengan yang lain. Semakin memperkuat persekutuan jemaat di Tesalonika yang menjadi kebanggaan Paulus dan teman-temannya, yaitu Silvanus dan Timotius. Tentu hal itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini. Sebagai jemaat, sebagai persekutuan yang semakin dewasa, tentu kita bisa mempraktekkan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Janganlah anggap dia sebagai musuh, tegurlah dia. Ayat sebelumnya, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandai dia jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi jangan anggap dia sebagai musuh. Itu persoalannya. Nah, saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus bukan membakar emosi atau membuat semacam tanda dan sebagainya supaya dibenci atau dijauhi, tidak. Tapi tetap ditegur sebagai saudara. Karena itu indahnya sebuah persekutuan bersama Tuhan. Yesus pun menganggap kita sebagai sahabat. Bukan seorang hamba, tapi sahabat. Itu berarti Yesus juga tahu bahwa kita sering kali menyakiti, bahkan tidak mau dengar-dengar apa yang Yesus katakan melalui firman-Nya. Tapi dia tetap mengatakan kepada kita semua, kamu adalah sahabatku. Mari kita praktekkan itu dalam hidup berjemaat, bahkan juga di tengah keluarga, dan akan menjadi sebuah kesaksian di tengah masyarakat, dimanapun saudara berada. Selamat menikmati akhir pekan. Dan tetaplah hidup dalam persaudaraan yang indah satu dengan yang lain. Amin.
Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Kami berdoa untuk saudara Bradley Timothy Haspers dan saudara Willy Wallace. Kami menyerahkan sukacita saudara-saudara kami ini yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang menjalani pengucapan syukur atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Julius Laisina dan Diakon Debbie Sahelangi, Penatua Charles Van Munster dan Ibu Mari Gerungan, Bapak Robert Hartanto dan Ibu Ingrid Virginia Yurike Makahinda. Kami berdoa juga untuk Bapak Ronald Bantah dan Ibu Rizka Amanda Lengkong. Tuhan berkati sukacita keluarga-keluarga yang pada hari ini bertambah usia perkawinan mereka. Diberkatilah kehidupan rumah tangga mereka dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di 5 sektor pelayanan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para diakon penatua yang akan mengakhiri masa tugas mereka dengan sukacita. Biarlah mereka menyambut apa yang sudah mereka lakukan sepanjang tanggung jawab mereka, dan mereka akan mengakhirinya di tanggal 6 November yang akan pada esok hari. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk diakon penatua yang akan melanjutkan tugas panggilan mereka di 5 tahun ke depan. Persiapkan mereka dan perlengkapi dengan Roh Kudus-Mu. Demikian juga untuk para calon-calon tetap yang akan menerima peneguhan tanggal 6 November. Tuhan Yesus memberkati keluarga, kerjaan, dan karya pelayanan yang mereka akan lakukan. Kami berdoa untuk unit-unit misioner, baik itu pengurus Pelkat, demikian juga para pelayannya. Kami berdoa juga untuk komisi-komisi, bahkan panitia-panitia. Dalam hal ini panitia hari ulang tahun GPIB Sejahtera dan hari Raya Natal Jemaat Sejahtera tahun 2022. Tuhan berkati panitia ini dalam mempersiapkan segala sesuatu. Kami berdoa untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, demikian juga dengan Satgas COVID-19, semua unsur yang ada di jemaat itu. Tuhan berkati seluruhnya. Tak lupa untuk saudara-saudara kami dalam pembaringan tubuh mereka yang lemah, Bapak Boy Kainama dalam perawatan di rumah sakit, Bapak Franz Tumbol juga dalam keberadaan tubuhnya yang lemah. Kami mau serahkan semuanya, saudara-saudara orang tua kami ini Bapak. Biarlah mereka memperoleh kekuatan dan mereka boleh pulang kembali ke tengah-tengah keluarga dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami agar senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah, bahkan aparat-aparat keamanan, TNI maupun kepolisian. Secara khusus kami menyerahkan rencana peneguhan pada esok hari Minggu tanggal 6. Tuhan, Engkau akan memberkati semuanya. Biarlah para diakon penatua yang akan menerima peneguhan, Tuhan berkati. Demikian juga para diakon penatua yang akan mengakhiri tugas mereka. Biarlah dengan sukacita mereka menerima semua itu. Kami berdoa juga untuk semua peralatan sound system yang digunakan, supaya semuanya berjalan dengan baik. Puji-pujian paduan suara yang sudah dipersiapkan, bahkan warga jemaat-Mu yang akan hadir. Bahkan cuaca Tuhan berikan yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami hanya bisa berserah dan mempertaruhkan semua itu Tuhan. Jadi kami yakin dan percaya Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Dan pada siang harinya akan dilaksanakan pemilihan pelaksana harian majelis jemaat. Biarlah semua berjalan juga dengan baik, seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami di pagi hari ini Tuhan, di akhir pekan kami. Kami mau serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati saudara.